الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat id yang dirahmati Allah. Pada saat ini kita semua patut bersyukur bahwa bulan suci Ramadan baru saja kita lalui bersama dengan baik, dengan sejuk. Ini berarti kita semua telah lulus ujian, yakni berhasil menjalankan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh sesuai dengan ketentuan syariat. Sekarang juga kita patut bergembira karena di samping telah berhasil menambah pundi-pundi pahala, juga dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa berpuasa Ramadan imanan wahtisaban, karena di dalamnya ada iman wahtisaban dan tujuannya, muaranya hanyalah kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lampau. Dari hadis tersebut lahirlah makna Idul Fitri. Dalam konteks Indonesia tidak hanya secara bahasa bermakna hari raya setelah berakhirnya Ramadan, atau yang dalam kamus Al-Ma'ani dimaknai sebagai al-yaum al-awwal alladhi yabda'u bihil iftar lis-shaimin,
yang artinya hari pertama bagi orang-orang yang berpuasa Ramadan kembali berbuka lagi dengan makan, dengan minum, dan seperti halnya sedia kala. Tetapi juga secara konseptual bisa dimaknai dengan kembali kepada fitrah, kembali kepada suci, seperti kita baru terlahir ke dalam dunia ini. Makna secara konseptual tersebut yakni kembali suci secara budaya telah diterima umat Islam di Indonesia dari generasi dan ke generasi dengan merujuk pada maksud hadis di atas. Setidaknya hal ini merupakan doa kita semua kepada Allah dan semoga dikabulkan, amin. Namun demikian perlu ada ketegasan bahwa yang dimaksud kembali suci dalam konteks ini adalah terbebas dari dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah saja. Karena hanya menyangkut hablum minallah. Sedangkan kembali suci dari dosa-dosa kepada sesama manusia tidak otomatis terjadi. Karena hal ini menyangkut hablum minannas. Ada tali horizontal, ada tali vertikal kepada semua manusia. Semua persoalan yang terkait dengan sesama manusia harus diselesaikan secara antar manusia. Oleh karena itu, jamaah sholat Id yang dirahmati Allah, kita akan benar-benar mencapai Idul Fitri dalam arti kembali suci ketika kita baru terlahir ke dunia. Apabila urusan dosa-dosa dengan sesama manusia bisa kita selesaikan dengan berakhirnya Ramadan. Dan tradisi ini, konsep ini hanya ada di negeri kita tercinta. Dengan istilah halal bihalal. Tentu saja lebih baik urusan dosa dengan sesama manusia bisa kita selesaikan dengan sesegera mungkin tanpa mengganggu berakhirnya Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Datangnya Idul Fitri membawa kita semua kembali kepada kesucian sebagaimana telah diuraikan di atas. Lalu bagaimana kita menyikapi hari-hari setelah kita kembali kepada bulan yang suci ini, dalam keadaan suci ini? Setidaknya ada dua jawaban sebagai berikut. Pertama, kita hendaknya meneruskan kebaikan yang sudah dicapai selama Ramadan. Dalam kaitan ini Syekh Muhammad Ibnu Umar Nawawi Al-Bantani, ulama Nusantara, mengingatkan salah satu dari ke-10 amaliyah sunnah Ramadan dalam kitabnya yang berjudul Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in, yakni istiqomah. Istiqomah dalam menjalankan amaliyah Ramadan dan melanjutkan amaliyah-amaliyah tersebut pada bulan-bulan berikutnya. Jika kita bisa melanjutkan amaliyah-amaliyah sunnah di bulan Ramadan seperti menahan lisan, menahan anggota badan lain dari perkara-perkara yang tak berguna, apalagi perkara-perkara haram, memperbanyak itikaf, membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, dan lain sebagainya, maka itu berarti kita melakukan upaya peningkatan kualitas rohani diri kita. Peningkatan semacam itu sejalan dengan makna kata Syawal yang secara etimologi berasal dari kata syala yang berarti irtafa'a, yang dalam bahasa Indonesia artinya meningkat, menaik, naik derajat, dan seterusnya dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin hafidha rahimakumullah. Kedua, dalam rangka menjaga dan mengamalkan konsep kesucian hati, menjaga kita tidak mengalami kebangkrutan amal yang telah kita raih baik sebelum Ramadan dan selama kita lakukan selama dalam bulan suci Ramadan. Dalam hal ini Rasulullah SAW menjelaskan tentang kebangkrutan amal kebaikan sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Berikut ini, atadruna mal muflis? Qala, yang artinya, tahukah kalian siapa orang yang mengalami kebangkrutan amal? Tanya Rasulullah kepada para sahabat. Qalu, para sahabat menjawab, al-muflis fina man la dirhama lahu wala mata. Para sahabat menjawab, orang-orang bangkrut menurut kita itu adalah
mereka yang tidak mempunyai uang, tidak pula mempunyai harta. Faqala, lantas Rasulullah menimpali, innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamah bis salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa syafaka dama hadha wa daraba hadha fa yu'ti hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyaqdama alaihi ukhidha min khotoyahum faturihat alaihim summa turiha finnar. Yang artinya sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku kelak nanti adalah mereka yang pada hari kiamat membawa amal kebaikan daripada sholat, dari zakat dan sebagainya. Tetapi mereka dahulu pernah mencaci orang lain, pernah menuduh hasut kepada orang lain, pernah iri kepada orang lain, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, bahkan pernah memukul, menyakiti orang lain. Maka kepada orang yang mereka salahi itu diberikan pahala amal baik mereka, dan kepada orang yang lain lagi diberikan pula amal baik mereka. Apabila amal mereka telah habis untuk membayar hutang-hutang sampai lunas, maka ketika ada orang datang lagi meminta kesalahan, akan diberikanlah kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa orang-orang yang dituduh, menumpah orang-orang yang hartanya dimakan, orang-orang yang menumpahkan atau orang-orang yang dipukul sampai habis dosa-dosanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis tersebut tidaklah dapat kita hayati bersama-sama karena memberikan kesadaran kepada kita betapa pentingnya menghindari perbuatan yang zalim sesama manusia. Alasannya adalah kezaliman-kezaliman seperti itu dapat membuat kita bangkrut secara agama, yakni ludesnya amal, ludesnya pahala yang sudah selama bertahun-tahun kita kumpulkan, selama bertahun-tahun kita kerjakan, selama bertahun-tahun kita ikhlas dalam melakukan. Untuk itu, apabila kita sayang pada diri kita, maka jagalah amal-amal baik kita, rawatlah amal-amal baik kita sehingga kita tidak musnah dengan sia-sia. Dengan cara apa? Dengan cara mengendalikan diri kita. Orang lain, mengendalikan diri dari perbuatan keji kepada orang lain, menyakiti orang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi terkait dengan apa yang harus kita lakukan setelah Ramadan dapat bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga hal-hal yang jelek seperti yang sudah disampaikan tadi benar-benar dapat kita hindari bersama, dan semoga semua dari kita yang hadir di sini betul-betul dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin.
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر البلدان عامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.